Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5 semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran IPA, yakni tentang rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Rantai makanan, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar tumbuhan padi. Ada tikus, ada ular, ada elang, dan ada jamur. Di mana perjalanan makan dimakan? Berikut urutannya: padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang, dan burung elang mati kemudian diuraikan oleh jamur. Di sini tumbuhan padi berperan sebagai produsen, yakni tumbuhan yang bisa mengolah makanannya sendiri. Kemudian yang memakan produsen disebut konsumen satu. Yang jelas di sini berarti hewan ini adalah hewan herbivora, hewan yang memakan tumbuhan. Kemudian konsumen satu dimakan oleh konsumen dua, konsumen dua dimakan konsumen tiga, dan seterusnya. Dan konsumen terakhir ini disebut konsumen tingkat akhir. Dan akhirnya ketika konsumen terakhir mati, nanti akan diuraikan oleh pengurai. Pengurai di sini bisa bakteri ataupun jamur. Nah, bisa juga ketika ekosistem lautan, fitoplankton, yakni tumbuhan-tumbuhan yang hidup di laut, dimakan oleh zooplankton, yakni hewan-hewan kecil yang memakan fitoplankton. Kemudian zooplankton ini akan dimakan oleh hewan-hewan kecil. Selanjutnya hewan-hewan kecil ini akan dimakan hewan-hewan ikan-ikan besar. Fitoplankton berperan sebagai produsen, zooplankton berperan sebagai konsumen satu, ikan-ikan kecil berperan sebagai konsumen dua, dan ikan-ikan besar berperan sebagai konsumen tiga, dan seterusnya. Nah, secara umum dapat kita lihat rantai makanan itu dimulai dari produsen, kemudian dimakan oleh konsumen satu dimakan konsumen dua, dan seterusnya sampailah ke konsumen terakhir mati, kemudian membusuk diuraikan oleh jamur atau bakteri, kemudian nanti akan sebagai pupuk bagi produsen. Jadi ini adalah alur perpindahan energi dari produsen ke konsumen dan seterusnya sampai kembali lagi ke produsen. Nah, ada hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antar yang satu dengan yang lainnya. Begitupun manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Nah, pasti di sekeliling kita dapat dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lainnya. Bisa diperhatikan di sini ada produsen yang membutuhkan matahari dan air untuk proses fotosintesisnya, dan selanjutnya akan dimakan oleh konsumen satu, kemudian dimakan konsumen dua, konsumen tiga, dilanjutkan dimakan konsumen empat, dan yang terakhir ketika mati akan diuraikan oleh jamur atau bakteri pengurai dan akan kembali lagi ke produksi. Nah, selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak juga makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Nah, hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut dengan simbiosis. Simbiosis ini ada 3 jenis, yakni simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Apa perbedaannya? Yang pertama, simbiosis komensalisme. Yang pertama simbiosis mutualisme, yakni hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan
saling ya. Contohnya hubungan antara burung jalak dan kerbau, di mana bisa saling menguntungkan, yakni kerbau mendapat keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalaknya mendapat makanan berupa kutu. Yang kedua, yakni simbiosis komensalisme, yakni hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya apa? Contohnya hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumbuhi. Ya, bagaimana penjelasannya? Yakni tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpangi hidup pada pohon, sedangkan yang pohon tidak mengalami kerugian dan juga tidak mendapatkan keuntungan. Nah, yang ketiga, simbiosis parasitisme, yakni hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapat kerugian. Contohnya apa? Yakni hubungan antara pohon mangga dan benalu. Di sini benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangganya lama-kelamaan akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Itu ruginya. Sekarang kita lanjut ke rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa itu rantai makanan? Tadi sudah kita bahas hubungan yang khas makan dimakan antara makhluk hidup, yakni produsen dan konsumen. Dan sedangkan jaring-jaring makanan itu apa? Yakni kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Bedakan coba antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tadi kalau rantai makanan bentuknya seperti ini, sedangkan kalau jaring-jaring makanan bentuknya lebih kompleks ya, jenis hewannya lebih banyak dan rantai makanannya pun banyak ya. Di sini contohnya hewan padi dimakan ulat, dimakan ayam, dimakan elang. Kemudian bisa juga rantai makanannya dari hewan padi dimakan belalang, belalangnya dimakan katak, katak dimakan elang, dan seterusnya. Ya, perbedaannya antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, sekarang kita ke pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ada dua hal yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama, faktor alami, yakni dari alam. Misalnya ada kegiatan alam, yakni bencana alam seperti gunung meletus, kemudian banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami yang bisa mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Sedangkan faktor yang kedua yakni faktor dari manusia. Apa saja kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Banyak. Yang pertama, ada penebangan pohon-pohon di hutan, pembakaran hutan, pemburuan hewan hutan yang tidak terkendali, kemudian kegiatan jual beli hewan langka yang dilindungi, dan serta pemakaian pupuk buatan yang berlebihan. Kemudian kegiatan pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta beberapa kegiatan lain yang mencemari lingkungan. Nah, kegiatan-kegiatan inilah yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, mari hindari kegiatan-kegiatan manusia yang akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kenapa? Ya, karena jika kita jaga alam, maka alam akan jaga kita. Gitu ya. Jadi mulai dari sekarang lakukan kegiatan-kegiatan sederhana, misalnya menanam tumbuhan di depan rumah, tanaman yang akan menyejukkan, yang kita pun akan